kita ingat lagi, yang melatar belakangi perang Badar ini, Rasulullah mendengar rombongan Abu Sufyan akan pulang dari Syam dengan membawa harta. Rasulullah berinisiatif, kemudian menyampaikan kepada para sahabat, kita akan merampas harta yang dibawa Abu Sufyan. Nah, timbul pertanyaan, kok Rasulullah merampas harta? Orang kan nggak ganggu. Yang membuat Rasulullah akan mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan ada dua. Yang pertama, dikarenakan rombongan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dalam dagang ini adalah rombongan namanya kafir harbi, yaitu orang yang terang-terangan melawan atau menyerang umat Islam. Mereka merampas harta orang Islam yang tinggal di Mekah. Kemudian mereka ini mengusir Rasulullah dan para sahabat yang beragama Islam untuk tidak boleh tinggal di Mekah. Jadi makanya namanya kafir harbi. Yang kedua, tidak adanya perdamaian antara orang Quraisy dengan Muhajirin dan Ansor. Ini sebab dihalalkannya harta mereka. Nah, Rasulullah akan mengambil harta itu. Rasulullah sendiri memimpin berangkat dengan 313 orang sahabat. Rencananya akan dipintasnya nanti di daerah Badar. Daerah Badar ini sekitar 130 atau 160 kilo lah dari Madinah, 160 km. Nah, waktu mau berangkat ini, harapan dari Rasulullah itu adalah bisa untuk menghadang rombongan Abu Sufyan dan mengambil harta sebagai ganti harta orang-orang Muslim yang mereka rampas di Mekah. Itu harapan Rasulullah dan para sahabat. Sehingga mereka pergi ini bukan untuk persiapan perang, tidak untuk persiapan perang. Dan waktu itu kalau untuk perang di atas kertas tidak akan mungkin umat Islam bisa memerangi orang Quraisy. Orang Islam di Madinah baru 2 tahun. Baru saja diturunkan perintah puasa di bulan Ramadan. Jadi kejadiannya memang di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Persiapan ekonomi sangat minim. Waktu mau berangkat itu sudah capek diumumkan, dan berapa orang yang bisa berangkat, apa yang bisa kita bawa sangat minim ternyata. Hanya ada 2 ekor kuda dan 70 ekor onta. Yang pergi 313 orang. Jarak tempuh dari Madinah ke Mekah itu, ke Badar, mereka kira berganti-gantian. 3 naik, 3 turun, 3 naik, 3 turun, karena minimnya keadaan. Peralatan perang pun apa adanya. Nah, Rasulullah berharap ketemunya memang dengan kabilah dagang ini. Kalau ketemu kabilah dagang tidak begitu berat pertempuran. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Abu Sufyan dan rombongannya mengetahui rencana Rasulullah dan para sahabat. Sehingga mereka mengirimkan surat kepada Abu Jahal di Mekah. Mendengar itu bangkitlah primordial kesukuan orang-orang Quraisy. Mereka langsung mengumpulkan pasukan. Dan ingatlah, kalau kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat 7, ini diceritakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Harapan Rasulullah ketemu kabilah dagang Abu Sufyan diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 7. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Jadi Allah tahu keinginan Rasulullah itu ketemunya dengan kabilah dagang yang tidak punya kekuatan senjata untuk berperang. Dilanjutkan oleh Allah, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang kafir. Rasulullah berharap ketemu kabilah dagang. Allah menghendaki ketemunya adalah orang yang berkekuatan senjata, perang. Jadi sesoleh apapun kita, Rasulullah sendiri aja berharap ketemunya pedagang, nggak diizinin oleh Allah. Jadi tetap rencana Allah yang akan berhasil. Jadi kita jangan pernah kecewa. Saya udah rajin sholat, saya minta A kok dikasih Z. Begitulah cara Allah. Kalau kita sabar di atas jalan itu, Allah janjikan kemenangan. Jadi kita jangan protes ke Allah. Berharap boleh, berencana boleh, tapi tetap rencana Allah lah yang akan terjadi. Walaupun dia seorang kiai, kita minta, Pak Kiai tolong doakan, rupanya nggak terjadi.
doakan anak kami ini selamat. Rupanya pas melahirkan meninggal dunia, yang disalahin kiainya. Apa nih doa Pak Kiai nak makbul? Padahal rencana Allah yang tetap berhasil. Kita berharap boleh, memohon kepada Allah boleh, tapi tetap keinginan Allah itulah yang terbaik. Kadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itulah yang baik dari Allah. Nah, keangkuhan pasukan iblis ini dibuat Allah supaya mereka keluar semua yang batil-batil ini. Jadi yang jahat-jahat ini biar keluarlah dia untuk berperang. Nah, dibuat Allah juga Abu Sufyan berhasil melarikan diri, lolos dari hadangan Rasulullah dan para sahabat. Mereka lolos, ngirim surat Abu Sufyan ke Abu Jahal, udah pulang aja, kami selamat kok. Nah, dibuat Allah keangkuhan mereka menjadi jadi, oh tidak Abu Sufyan, kita tetap akan sampai ke Badar, supaya orang akan melihat bagaimana kekuatan kita, supaya orang muslim ini jangan macam-macam dia sama kita. Kita akan bisa berada di sana, kita akan sembelih onta, kita pesta makan, kita minum khamar, kita mendengarkan dendangan nyanyian bidu wanita, agar masyarakat Jazirah Arab ini tahu siapa kita. Nah, ini juga diceritakan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 47. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa rina'an nasi wa yasadduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya. Nah, jadi orang yang angkuh ini dia merasa tidak akan ada yang mampu menghalangi dia. Saya ini hebat, saya punya segalanya. Bayangkan saja, orang-orang kafir Quraisy waktu itu berkumpul langsung 1000 personel. Onta cukup, kuda perangnya berwarna hitam, semua lengkap, peralatan perang, baju besi, semua lengkap. Jadi mereka merasa udah angkuh, udah hebat. Mereka ingin memamerkan kekuatan mereka dengan maksud riya, biar orang tahu ini kehebatan kita. Nah, jadi angkuh, riya ini sejalan dia jadinya. Ada orang yang dia itu memamerkan kebaikannya tidak maksud untuk riya, untuk memotivasi orang, ini beda. Tapi kalau udah maksudnya angkuh, ingin melihatkan tidak ada orang lain sebaik aku nih, aku inilah yang paling baik, aku inilah paling hebat. Nah, itu yang marah Allah jadinya. Allah ingin melihatkan bahwa kebatilan sekalipun berlipat jumlahnya akan dikalahkan oleh kebenaran walaupun sedikit jumlahnya. Jadi ingat, tidak itu ukuran benar. Banyak pun orang dalam berbuat buruk, kita tetap dalam berbuat baik, tetap kita yang benar. Bukan jumlah yang menjadi ukuran. Tetapi timbul kekhawatiran di diri Rasulullah. Rencana mau nyergap, nggak taunya mau berhadapan dengan pasukan perang. Nah, itu sampai ke Rasulullah beritanya. Sementara jumlah kita cuma 313. Keadaan pasukan dalam keadaan berpuasa. Baru 2 tahun Islamnya, timbul kekhawatiran dari Rasulullah. Disinilah kesetiaan sahabat diuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memikirkan keadaan kita sedikit, ada sebagian dari pasukan ini yang agak keberatan. Waduh, ini jadinya perang ini. Jadi sebagian ada keberatan. Nah, keberatan mereka ini dituangkan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang yang beriman itu tidak menyukainya. Jadi memang benar apapun perintah Allah ini, tidak semuanya orang dengan senang hati melakukannya. Artinya apa? Dengan keadaan berat pun kita harus kita laksanakan. Walaupun kita tidak menyukainya. Itu ukuran dalam kita berbuat baik. Contoh ini, uang kita 10.000, tapi kita udah makan. Tetangga kita nggak makan sama sekali. Kita kasih uang 10.000 ini, nah itulah beratnya di jalan Allah. Uang kita cuma tinggal 10.000. Tapi ingat, balasan Allah akan jauh lebih besar daripada itu. Berarti kita sedekah di saat sempit, tidak menyenangkan jiwa, tetapi bisa menyelamatkan orang lain. Kalau kita tahu ngasih makan orang dalam keadaan lapar pahalanya besar, tentu ini tidak menjadi keberatan bagi kita. Nah, Allah memaklumi ini, ada yang berat kok mau pergi itu.
Nah, Rasulullah mengajak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk bermusyawarah. Ada sahabat yang mulia ini, terus maju ya Rasulullah. Kami tetap bersamamu. Maju saja ya Rasulullah. Nah, selesai runding dengan Muhajirin. Bagaimana dengan orang Ansor? Rasulullah bermusyawarah dengan orang Ansor. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kita tetap lanjutkan perang ini walau apapun kondisinya, atau kita kembali ke Madinah? Nah, Rasulullah kasih pilihan. Nah, ini hebatnya. Sifat Rasulullah itu walaupun dia seorang Rasul, dia tidak egois. Tetap juga bertanya tentang pendapat orang. Nah, jadi kalau ada orang, pendapat dia aja yang hebat, berarti dia lebih daripada Rasulullah. Rasulullah saja yang utusan Allah, tetap dikasih kalian pilihan. Kita terus perang dalam keadaan kondisi seperti ini, atau kita pulang aja ke Madinah. Disinilah Al-Miqdad bin Amr berkata, wahai Rasulullah, majulah terus sesuai apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Kami akan bersamamu ya Rasulullah. Nah, begitulah kesetiaan sahabat. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah kau berperang bersama Tuhanmu, kami akan duduk di sini. Kami tidak seperti itu Rasulullah. Pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu ya Rasulullah, sertakan kami bersamamu. Wah. Bangkit semangat Rasulullah. Oke. Setelah itu ada satu kejadian yang sangat menggetarkan jiwa. Ada dua orang anak yang masih muda datang menemui Rasulullah. Satu namanya Muawis bin Afra, satu lagi Amr bin Al-Jamuh. Umurnya 13 dan 14 tahun. Mereka datang membawa pedang. Ya Rasulullah, izinkan kami berperang bersamamu. Kaget Rasulullah. Jangan nak, kalian masih muda. Nanti kalian kena marah sama mama kalian nanti. Justru kalau kami pulang yang kena marah ya Rasulullah. Mama kami yang nyuruh. Nah, lihat bagaimana sampai ibu-ibu pun yakin dengan Rasulullah, yakin dengan janji Allah. Kata Rasulullah, oke, aku ingin lihat dulu permainan pedang kalian. Nah, jadi nggak serta-merta udah ikut aja. 13-14 tahun pengen ikut perang. Ini 13-14 tahun duduk di warnet, payah nyuruh pulang. Ini alhamdulillah lah, semenjak PSBB ini warnet seluruh tutup malam. Agak kurang lah 2 orang. Kalau enggak entahlah, anak-anak 13-14 tahun itu susah di warnet, gak berhenti. Atau main game berjam-jam, main TikTok, terus melet-melet lidah kalau foto-foto. Nah, itu yang bisa dilakukan. Sementara ini 13-14 tahun mereka ingin berjihad di jalan Allah. Dicoba Rasulullah, coba kalian main pedang dulu. Ternyata bagus permainan mereka. Karena permainan mereka ini bagus, maka Rasulullah meloloskan mereka. Tapi kalian tetap berada di belakangnya, ya Rasulullah. Nah, yang berikutnya siapa datang? Anak kecil lagi umur 13 tahun. Namanya Zaid bin Sabit. Datang ya Rasulullah, aku juga ingin ikut berperang bersamamu. Kata Rasulullah, waduh, jangan. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Masih Rasulullah. Sudahlah, kau berbakti saja sama orang tuamu. Jangan ya Rasulullah, orang tuaku menyuruhku untuk berperang. Ini orang tua lagi yang nyuruh nih. Udah, coba kau memainkan pedang. Rupanya Zaid kurang mahir memainkan pedang. Kata Rasulullah, kau tidak boleh ikut. Disuruh Rasulullah dia pulang, dia nangis pulang. Bayangin, anak kecil ingin ikut berjihad di jalan Allah, disuruh pulang malah nangis. Kalau anak sekarang tuh pulang, kalian berlari pulang itu, alhamdulillah, untung aku tidak jadi ikut. Tapi betul-betul diserahkannya diri dan jiwanya kepada Allah. Dia pulang, tidak lama kemudian orang tuanya yang bawa. Ya Rasulullah, mungkin anakku ini lemah dalam memainkan pedang, tetapi hafalannya kuat ya Rasulullah. Dia banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dia bagus dalam membacanya. Dia faham terhadap bahasa Arab. Kata Rasulullah, coba. Ternyata betul didengar Rasulullah bacaannya. Cara dia berbicara, kemudian kemahiran dia menulis. Saat itu juga Rasulullah angkat sebagai penulis wahyu, menjadi sekretaris Rasulullah SAW. Ini bagian dari kunci keberhasilan Rasulullah dalam memimpin. Yang diletakkan oleh Rasulullah orang sesuai dengan keahliannya. Sempat ini yang dilakukan di negara kita, letakkan orang pada tempatnya, maju kita. Kita punya perusahaan, letakkan orang pada tempatnya, insya Allah usaha kita akan maju. Itulah kelebihan Rasulullah. Oh, lemah dalam berperang, pintar dalam bidang ini. Nah, duduk dia di situ. Orang kalau dia duduk di dalam bidang yang dia cintai, dia akan ikhlas. Contohnya nih, guru-guru di pedalaman, digaji 500.000, disuruh pulang nggak mau mereka. Biar mereka kelaparan. Kenapa? Mereka bekerja dengan cinta.
Kalau sempat dengan tidak cinta, ukurannya ya uang lah. Anaknya udah jelas tidak paham dalam bidang itu, dipaksanya juga, kau harus jadi pegawai negeri, kau harus jadi ini, begitu dia duduk, dia nggak selera dia. Nah itu bahayanya. Jadi keberhasilan Rasulullah adalah meletakkan orang pada tempatnya. Jadi Zaid bin Thabit tidak ikut perang. Nah ini yang menggetarkan jiwa anak kecil maju di medan perang. Nah perkataan Al-Miqdad bin Ammar tadi, dia mengatakan, majulah ya Rasulullah, ajak kami. Kemudian disambut oleh komandan Ansor, Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, kami telah membenarkanmu. Andaikan engkau bersama kami terhalang lautan, lalu kau terjun ke dalam lautan itu, kami akan terjun bersamamu ya Rasulullah. Boleh jadi kau khawatir, jangan-jangan kaumku tidak akan menolong engkau. Sesungguhnya ya Rasulullah, aku berbicara atas nama kaumku, majulah seperti yang kau kehendaki, kami akan pergi bersamamu. Oke, maju Rasulullah. Sampai di Badar, nah Rasulullah menurunkan barang-barang, diperintahkan sahabat, turunkan barang-barang kita. Begitu diturunkan, salah seorang sahabat Ansar berkata, maaf ya Rasulullah, namanya Al-Habab, apakah kau menentukan tempat ini karena wahyu dari Allah atau pendapatmu sendiri ya Rasulullah? Nah, lihat etika mereka. Ditanya dulu. Dan boleh mempertanyakan kebijakan. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, ada bawahan yang nanya tentang kebijakan yang kita buat, mereka boleh melakukan itu. Kita harus berjiwa besar. Cuman kadang-kadang yang seperti ini ditandai, ini kurang ajar anak ini. Beranilah dia mempertanyakan kebijakan aku gitu. Tapi tidak, Rasulullah langsung ngomong ke Al-Habab, ini bukan wahyu Al-Habab, ini pendapatku sendiri sebagai strategi perang. Kalau begitu maaf ya Rasulullah, aku berbeda pendapat denganmu. Lihat, apakah jadi masalah Rasulullah? Tidak. Rasulullah dengarkan, apa pendapatmu Al-Habab? Kita ini kekurangan makanan ya Rasulullah, jangan sampai kekurangan minum. Kita harus lebih dahulu sampai ke Badar, kita kuasai sumurnya. Jangan di sebelah utara nih Rasulullah, di sumur Badarnya. Kita gali nanti lubang-lubang, kita kumpulkan air di sana. Jadi pasukan kita, sekalipun kurang makan, mereka tidak akan kurang minum. Nah, terbukti secara ilmiah, orang tidak makan masih bisa tahan seminggu. Tetapi orang tidak minum, hanya bisa bertahan 3 hari. Apa kata Rasulullah? Naikkan kembali barang-barang kita. Al-Habab benar. Kita ikut Al-Habab. Nah, ikut Al-Habab pendapatnya. Lihat. Itu gambaran Rasulullah sebagai pemimpin. Ini maaf Pak, saya berbeda pendapat sama Bapak, soalnya gini. Di depan orang diterima, di belakang kurang ajar kau ya. Aku ini pimpinan kau, berani kau gitu, kan aku depan orang ramai. Aku mutasi kau. Wah ini bahayanya kita. Maka sulit maju seperti ini. Nah, sampai di sumur Badar, digalilah lubang-lubang, dikumpulkan air. Pada malam itu, malam Jumat 17 Ramadan, Nabi SAW hanya banyak melaksanakan sholat di dekat sebuah pohon. Sholat Rasulullah di sana. Nah, Allah berikan kepada kaum muslimin rasa kantuk yang teramat sangat, sehingga mereka dapat tidur dengan tenang. Jadi ini kantuk itu rahmat sebetulnya. Kalau kita paksakan bangun, udah dikasih Allah rahmat, ngantuk masih juga kita nonton TV, masih juga kita megang HP. Nah, semua kaum muslimin dapat tidur dengan tenang, nyenyak. Tetapi orang kafir ketakutan malam itu. Siapa yang memberikan ketakutan? Allah. Jadi kalau kita angkuh orangnya, kita ria, Allah tanamkan ketakutan dalam hati kita. Nah, rasa takut itu yang membuat banyak penyakit jadinya. Orang takut, banyak penyakit. Kena ginjal, kena saraf punggung, kena jantung. Nah, itu bahayanya kita ada rasa takut. Nah, rasa takut untuk orang yang angkuh dan rasa takutnya beda, cemasnya minta ampun. Gelisah aja, tidak pernah tenang hidupnya. Itu Allah yang memberinya. Kenapa? Keangkuhan dia, kejahatan dia, ria dia. Itu yang membuat Allah tanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Nah, di saat itulah Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, penuhilah janji. Jika Engkau mengalahkan kami pada saat ini, ya Allah, memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir, Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini, ya Allah. Itu diulang-ulang Rasul. Lihat, Rasulullah menggunakan pertama senjata, seberapa kemampuan kita ada dulu, 313 maju, dimusyawarahkan mereka mau, baru senjata yang kedua yaitu doa. Jadi doa kita itu bisa terkabul sekuat apa dulu kita berusaha untuk menolong diri kita,
tetap berada dalam kebenaran. Ini enggak, doa aja langsung diandalkan, usaha enggak ada. Sibuk aja berdoa, ya Allah keluarkanlah dari kami masalah ini. Sementara dia tidak perlu berusaha untuk keluar dari masalahnya. Dia saat ini sedang kelaparan. Dia tidak berusaha untuk jujur. Dia tidak berusaha untuk mengubah kehidupannya. Rezeki kita boleh. Mungkin kita ini sekarang di lockdown. Tetapi Allah tidak akan lockdown kok rezeki kita. Allah tidak akan lockdown. Selama kita berusaha di dalam garis kebenaran, kita ngadunya ke Allah, insya Allah Allah bukakan. Tapi kalau udah umbar ke sana kemari berarti ngeluh, itu nggak akan lagi dikabulin oleh Allah. Saking lamanya Rasulullah berdoa sampai selendangnya jatuh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Kemenangan insya Allah akan bersama kita. Nah ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Dzalika bi annahum syakkullaha wa rasuluhu wa may yushakkikillahu wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Akan aku jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang kafir. Nah, jadi Allah yang menjatuhkan rasa takut ke dalam hati orang kafir. Maka kata Allah, penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini kalau dalam perang ya, dalam perang. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Boleh kita jahat, boleh kita nakal, tapi jangan kita pernah menentang Allah. Bukan berarti saya menghalalkan nakal, enggak. Ya kadang-kadang kita ini kan berproses nakal, tapi senakal-nakal kita jangan pernah menentang Allah. Dulu kejadian di Mesir, bus di Mesir itu namanya El Tramco. Di dalam bus itu ada perempuan yang berpakaian seksi duduk di sebelah bapak-bapak. Bapak-bapak ini bertanya kepada anak perempuan ini, kamu agamanya apa? Islam, Pak. Kamu kan tahu cara berpakaian dalam Islam tidak seperti ini. Kamu tidak menutup aurat. Kamu akan dihukum Allah. Neraka akan menunggu kamu, nak. Jangan kamu berpakaian seperti ini. Anak itu dengan ketus menjawab, apa urusan Bapak? Badan-badan saya, pakaian-pakaian saya. Ini nomor handphone saya, kasihkanlah ke Allah, Bapak. Ditantangnya seperti itu. Tantangannya dijawab Allah. Begitu sampai di terminal, semua orang turun, perempuan itu tetap berada di bangkunya dalam keadaan posisi tertidur. Ternyata bukan tertidur. Nomor handphonenya telah sampai kepada Allah melalui malaikat maut. Nah, jadi jangan pernah menentang Allah. Kalau kita buka sejarah nasib orang-orang yang menentang Allah, akhirnya mereka binasa dalam keadaan yang mengenaskan. Jadi hati-hati ini. Namrud mengaku Allah, menentang Allah. Allah kasih nyamuk aja masuk ke kuping dia nih, nggak bisa apa-apa dia kan. Nah jadi janganlah kita sampai menentang Allah. Nah jadi Rasulullah SAW besok harinya, nah sudah berhadapan dua pasukan yang tidak seimbang. Dua pasukan sudah bertemu. Yang pertama kali mengobarkan, nah jadi sebelum terjadi perang, mereka duel dulu ini untuk membakar semangat pasukan. Dari pihak orang Quraisy maju Al-Aswad Al-Makhzumi. Dia ini orang yang berperangai kasar, akhlaknya memang buruk. Dia keluar dari barisan orang kafir sambil menantang, siapa kalian yang maju? Siapa di antara kalian yang hebat? Oh, langsung maju Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, yang sudah teruji ketangguhannya. Maju Hamzah beberapa kali sahabat, mati langsung. Karena apa? Hamzah ini memiliki kemampuan, skill yang tinggi dalam memainkan pedang. Nah, Al-Aswad Al-Makhzumi pun mati. Dan matinya itu jelek. Pertama putus dulu tangannya, dia merangkak, masuk ke kolam, kecebur di Badar, dikipas lagi oleh Hamzah, mati. Nah, muncul lagi 3 penunggang kuda handal dari kaum musyrikin. Satu keluarga, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Nah, 3 orang ini maju juga dari Muslim. 3 orang. Yang dari Muslim ini yaitu Auf bin Haris, Muawis bin Haris, dan Abdullah bin Rawahah. Wah, gengsi yang dari Quraisy ini. Kami nggak mau berhadapan dengan orang itu. Kasih kami juga pembesar muhajirin. Yang selevel lah kasih lawan. Nah, sombong sih.
Yang selevel kasih lawan maju Hamzah, Ali, kemudian Ubaidah bin Haris maju. Nah, Ali itu terkenal dengan nama pedangnya Zulfikar yang memiliki 2 ketajaman. Jadi orang yang punya nama Zulfikar beruntunglah. Itu nama pedang Ali yang memiliki ketajaman. Kalau orang baik yang punya nama Zulfikar ini tajam, dia dalam masalah kebaikan, prihatin dengan kesusahan orang. Tapi kalau orang jahat yang punya nama Zulfikar, tajam dia semuanya. Menipu tajam, berkelahi tajam, bertengkar tajam, menipu orang tajam. Nah, jadi kalau tepat namanya yang baik, bagus ya jadinya, mudah-mudahan. Hamzah dan Ali mudah mengalahkan orang kafir, tapi Ubaidah bin Haris ini agak kewalahan berhadapan dengan lawan. Dan akhirnya mereka sama-sama terluka. Ali langsung mengeksekusi lawan dari Ubaidah. Allah menjelaskan dalam surah Al-Hajj 19, Hazani khasmani tasamu fi rabbihim. 2 golongan ini mereka bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Rabb mereka. Maksudnya satu tidak mengakui Allah, satu mengakui Allah. Jadi perang ini bukan masalah harta benda. Perang antara kebenaran dan kesyirikan. Jadi bukan berebut harta. Orang Islam ingin berperang, perang Badar itu bukan berebut harta. Oh, tapi kan tadi tujuannya untuk merampas. Yang dirampas adalah harta orang Muslim yang mereka rampas sendiri. Nah, sewaktu pertempuran akan meletus, timbul keraguan dari orang Muslim. Kenapa? Di antara lawan mereka itu seperti Umar, ada adik kandungnya, ada yang ayah kandungnya di bagian orang kafir, ada yang anaknya di bagian orang kafir. Akhirnya sahabat sebagian bertanya, ya Rasulullah, apa tidak berdosa kami membunuh ayah kami? Kami membunuh anak kandung kami? Mulai ada keraguan, ya apa tidak berdosa ini? Allah turunkanlah surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, dan keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hati yang telah ditanamkan Allah keimanan. Jadi kalau dalam perang, putus hubungan tali darah. Jadi kalau berhadapan kebenaran dan kebatilan, sekalipun bapak di sana, anak di sana, tidak ada lagi hubungan. Nah, ayat ini turun waktu perang Badar. Jadi jangan sampai ayat ini dipakai kalau berbeda faham kita dengan ayah kita. Ayah kita zikir bersama, anaknya tidak, langsung dilawan ayah. Tidak ada persaudaraan ayah, putus dari ayah menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini nggak bisa dipakai. Ini surat turun waktu perang Badar. Asbabun nuzulnya tentang keraguan sahabat membunuh ayahnya di dalam perang itu. Nah, jadi tidak bisa dipakai ini. Sampai dia nggak tegur ayahnya, sampai dilawan ayahnya. Ini banyak loh kejadian yang seperti ini. Dia berpaham di rumah itu tidak boleh ada gambar. Rupanya kursi jati ayahnya ada gambar elang. Di gajinya itu ngamuk bapaknya. Kau udah jauh ke sekolah kan balik kok kayak gini kok. Nggak ada persaudaraan kita ya dalam hal muka ayah menentang Allah langsung gitu. Nah, jadi ini jangan sampai salah menggunakan ayat ini. Nah, mulai pede seluruh sahabat, bertemulah 2 pasukan ini. Bertemunya 2 pasukan ini, Abu Bakar dan Sa'ad bin Mu'az bertugas menjaga Rasulullah SAW. Perang yang tidak seimbang. Tiba-tiba dari arah kanan muncul 500 pasukan berkuda memakai sorban berwarna putih. Kalau tidak salah ya, berjubah putih, bersorban berwarna merah. Dari arah kiri muncul 500 tentara berkuda, bersorban putih, berbaju putih, bersorban berwarna kuning. Semua lengkap dengan kuda, senjata, dipimpin oleh 1 orang di depannya. Sahabat hanya mendengar nama kudanya, Haizum. Maju Haizum. Itu yang terdengar oleh sahabat. Sehingga peperangan jadi tidak seimbang. 1000 lawan 1313. Sahabat aja bingung sedang berperang tuh. Dari mana tuh? Mana tahu aku? Oh, kuda kita berapa tadi? 2, onta berapa? 70. Itu dari mana datang? Mana lah tahu aku pokoknya. Bingung semua ya. Ini bantuan datang dari mana? Dan semua yang datang ini kebal senjata. Nah, yang pemimpinnya tadi sekali cambuk dia kafir Quraisy, langsung terbelah 2 mukanya. Nah, sahabat menyaksikan keajaiban itu. Sahabat menyaksikan semua. Kisah heroik kita kembali ingat 2 orang anak muda tadi, Mu'az bin Ammar al-Jamuh, Muawiz bin Afrah.
Muawis bin Afra satu, bukan Ammar ya. Muawis bin Afra, Muaz bin Amr al-Jamuh, Muawis bin Afra. Mereka bertanya kepada Ibnu Mas'ud, paman, di antara orang kafir itu yang namanya Abu Jahal itu yang mana, paman? Kaget Ibnu Mas'ud. Kawat kalian ya? Abu Jahal yang kalian tanya? Tahu kalian siapa Abu Jahal tuh? Yang kami tahu dia suka menghina Rasulullah di Mekah. Tajam betul mulutnya, itu yang kami dengar. Tunjukkan kepada kami, paman. Kalian tahu nggak? Abu Jahal itu panglima perang orang kafir. Kalian lihat itu, yang dikerumuni oleh anak-anak muda berbadan kekar itu, yang duduk di atas kuda itu, itulah Abu Jahal. Terima kasih, paman. Kami akan memburunya. Ngeri enggak? Anak kecil maju perang. Justru di situ keuntungannya. Orang kafir Quraisy melihat, loh, anak-anak lo main pedang sini, sana main. Kalian kena pedang orang perang. Di situ keuntungannya. Mereka berdua inilah yang berhasil membunuh Abu Jahal. Berapa hinanya Abu Jahal? Yang bunuh anak-anak, panglima perang yang bunuh anak-anak. Mati Abu Jahal di tangan mereka. Itulah betapa heroiknya kisah perang Badar ini. Mati Abu Jahal itu. Nah, setelah selesai perang, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Nah, jadi waktu selesai perang itu, ada 70 pasukan Quraisy yang tertawan. Di antara 70 ini ada namanya Suhail bin Ammar, pembesar orang Quraisy. Nah, mereka yang tertawan ini dikumpulkan. Nah, hebatnya apa? Rasulullah tidak mau memutuskan sendiri. Diajak Rasulullah lah sahabat bermusyawarah mengenai 70 tawanan ini. Apa kata Rasulullah? Apa pendapat kalian tentang 70 tawanan ini? Apa yang harus kita lakukan? Kata para sahabat, pertama Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, mereka ini kan saudara-saudara kita juga di Mekah. Masih ada kait-kaitnya lah kita sama mereka. Kalau menurut aku, kita bebaskan aja mereka semuanya Rasulullah. Tetapi dengan uang jaminan. Ini untuk menguatkan ekonomi kita juga nih Rasulullah. Tebusan itu biasa. Yang tinggi kedudukannya di tengah orang Quraisy, itu kita minta 4.000 dirham. Kalau yang dia prajurit, kita minta 1.000 dirham. Jadi berbeda nih, kalau yang elit-elitnya, pasukan elitnya, pembesarnya kita minta 4.000 dirham. Kata Rasulullah, baik, terima kasih Abu Bakar. Bagaimana menurutmu Umar? Kata Umar bin Khattab, matiin aja semua Rasulullah. Wah, berbeda kan? Yang satu lembut, yang satu matiin aja semua Rasulullah. Kapan perlu yang namanya Suhail bin Ammar itu, sebelum mati kita tarik lidahnya, mulutnya utai utul sih Rasulullah. Dia sering betul memaki-maki engkau. Jadi berbeda pendapat itu biasa. Rasulullah masih hidup aja, sahabat yang satu lembut, yang satu lagi tegas. Nah, sifat ini butuh kita di dalam Islam. Yang lembut silahkan dengan kelembutan, yang tegas silahkan dengan ketegasannya. Karena kita butuh dua-dua sikap ini. Kalau sempat orang Islam lembut aja semuanya, hancur kita jadinya. Di lampu merah ya, pas hijau lampu masing-masing mendahulukan orang. Pak silakan Pak, duluan Pak. Oh enggak, duluan aja Mas, bisa macet total orang itu. Kalau orang baik, sabar semua, kita butuh ada orang tegas. Misalnya nih, macam saya melarang orang anak-anak kecil sholat. Jangan ya nak ya, jangan main ya orang sholat. Makin menjadi anak-anak itu nggak bisa dia dilarang. Nah datang yang tegas, keluarkan semuanya. Langsung dari tanggal celananya, pakai sarung tanggal dibuatin lagi. Apakah itu salah? Tidak. Bertahanlah dengan sikap itu. Tinggal mengelolanya saja. Jadi yang tegas silahkan dengan ketegasannya. Jangan pula jadi orang lembut buat. Yang sudah lembut pertahankan juga dengan kelembutan itu. Kita butuh dua-duanya. Umar bin Khattab tegas, matikan aja semua Rasulullah. Abu Bakar tidak, bebaskan mereka. Bagaimana cara Rasulullah SAW? Dipujinya dulu pendapat kedua sahabatnya ini. Kadang ada hati umat Islam ini yang dilembutkan Allah sehingga dia mencair seperti air. Kelembutan sikap Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada umat Islam ini yang dikeraskan Allah hatinya hingga sekeras batu, tapi mengalir air di sana. Ketegasan sikap Umar mengingatkan aku kepada Musa alaihissalam. Tapi maaf Umar, dalam hal ini aku lebih condong kepada pendapat Abu Bakar Siddiq.
Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak terkecil hati. Kalau kita nggak diterima pendapat, pindah langsung tempat sholat. Nah, ini kecil betul jiwa kita nih. Nggak diterima pendapat, ya sudah biasa, kita ikut, setia kita dengan pimpinan kita. Selama dia mengajak kepada kebaikan, dia tidak pilih pendapat kita, ya tidak apa-apa, kita dukung. Itu sikap para sahabat, tidak terkecil hati dia. Tetapi keesokan harinya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq menangis terseduh-seduh. Begitu Rasulullah menangis, Umar datang menghampiri. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?" Rasulullah terus menangis bersama Abu Bakar Siddiq. Kata Umar, "Sekalipun kau tidak memberitahukan kenapa kalian menangis ya Rasulullah, izinkan aku menangis bersama kalian." Nah, itulah setianya. Nggak tahu masalah, enggak lah. Yang penting udah nangis saja kita nih bareng-bareng. Itulah jiwa para sahabat. Mereka menangis. Baru Rasulullah setelah agak reda mengatakan, "Umar, kemarin aku menerima pendapat Abu Bakar untuk membebaskan mereka dengan uang jaminan. Mereka sudah bebas. Tapi ternyata Allah memarahiku Umar. Karena Allah lebih memilih pendapatmu Umar daripada pendapat Abu Bakar." Lihat kejujuran Rasulullah. Yang iya, dibilang iya. Yang benar, Umar benar, dibilang Rasulullah, kau benar Umar. Rasulullah ditegur oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 67. Apa kata Allah? "Makana li nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Jadi kata Allah, seharusnya nggak boleh ada tawanan, harus lumpuhkan musuh di bumi ini. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, Allah agak marah dengan pilihan Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasulullah diampuni Allah, udah jelas. Allah cuma menegur saja. Jangan sampai kenapa kok dengan harta kau nggak boleh punya tawanan. Seharusnya lumpuhkan musuh muka bumi. Pendapat Umar yang benar. Nah, Rasulullah nggak ada berbisik sebelum Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini kita berdua aja yang tahu ya gara-gara pendapat. Oh, kena marah sama Allah. Nggak ada Rasulullah seperti itu. Dan juga Umar ketika diberitahu Rasulullah nggak ada dia besar kepala. Nah, itulah kalian ada berdua. Ada aku bilang, terima pendapat aku, nggak mau. Nah, itu mungkin banyak terjadi sekarang seperti itu. Begitu pendapatnya yang benar, minta tolong lagi nggak dapat lagi itu. Bang, lupa pendapat abang benar, bang tolong lagi, matilah kalian. Kalian kemarin udah aku bilang nggak mau ikut aku, tapi Umar bin Khattab tidak. Dia tidak ada merasa besar kepala. Pendapat Umar diterima oleh Allah daripada pendapat Abu Bakar Siddiq. Dan Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar Siddiq. Tapi dari sini kita tahu betapa lembutnya hati Rasulullah. Dan tidak selamanya yang tegas itu ternyata salah. Nah, jadi jangan kita menyalahkan orang Islam yang tegas. Allah keras-keras betul. Biarkan dia dengan sikap. Selama dia berada di kebenaran, kita beruntung. Selama dia bisa mengelola dan dengan cara yang benar. Nah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sewaktu peperangan kemarin terjadi, ada hal yang aneh loh ya Rasulullah. Dari arah kanan muncul 500 tentara berkuda bersorban warna merah. Dari arah kiri muncul tentara berkuda 500 dengan memakai sorban warna kuning. Mereka semua kebawa senjata ya Rasulullah. Dan aku mendengar dia memacu kudanya, maju haizum." Itu yang aku ingat ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum. Di saat perang Badar akan dimulai, apa kata Allah tentang surah Al-Anfal ayat 9? "Istastaghitsuna rabbakum astajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika kau memohon kepada aku Muhammad, maka aku perkenankan permohonanmu itu. Aku turunkan malaikat 1000 berturut-turut. 1000 berturut-turut. Nah, itulah maksudnya. Malaikat tentara Allah, tentara malaikat turun membantu. Itu yang membuat kemenangan di diri umat Islam dan menjadi lipat ganda besar orang-orang dilihat oleh orang kafir. Maka mereka banyak terbunuh, banyak tertawan. Nah, jadi rencana Allah itu adalah untuk menghinakan orang-orang Quraisy yang memusuhi Islam. Jadi kadang ada kita perintah Allah yang tidak kita senang, tapi kita harus lakukan. Karena di balik itu Allah memberikan hikmah yang besar. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 249? "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, inilah peristiwa heroik di dalam perang Badar yang mudah-mudahan bisa membuat kita mengambil ibrah. Ternyata cukup
berat pengorbanan Rasulullah dan para sahabat untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih dekat kepada Allah, karena peristiwa ini adalah peristiwa besar untuk pembeda antara Islam dan kekafiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.